Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali di ibadah PD Maria dan Immanuel setiap hari Jumat. Saya sungguh berharap Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja, sehat sempurna, terlepas dari apapun kondisi Bapak Ibu saat ini. Percayalah pertolongan Tuhan ada bagi kita. Saya mau sedikit cerita Bapak Ibu Saudara. Sudah 3 minggu belakangan ini pekerjaan sungguh menyita waktu sampai saya harus bagaimana lagi itu yang saya bertanya gitu, karena sepertinya tidak selesai-selesai gitu, sampai saya mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Dan pada saat di titik terendah saya memutuskan untuk take a break, dan saya mulai ambil gitar dan mulai melakukan pujian dan penyembahan. Nggak lama Bapak Ibu, hanya kurang dari 30 menit, tapi setelah itu saya merasa ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Saya percaya bahwa ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Jadi saya mengajak siang hari ini Bapak Ibu, mari ajak family member, keluarga, juga istri, anak, suami, untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Percayalah, mukjizat masih terjadi dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, terlepas apapun kondisi kami Bapa, tidak merubah bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan sejenak rutinitas kami. Kami mau tinggalkan sejenak pergumulan kami, sebab kami tahu ketika kami mengambil keputusan untuk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang memulihkan kami, yang membantu kami untuk menghadapi setiap tantangan, pergumulan, permasalahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin, amin. Sekali lagi nyatakan Bapak Ibu dengan iman. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada
ini Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebab Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sama-sama dengan menyatakan aku percaya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa segala ucapan syukur kami bawa segala persembahan kami, bahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Lagi nyatakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik.
Kami berdoa Tuhan, biar siang hari ini hadirat-Mu melingkupi kami. Biar hadirat-Mu yang memenuhi kami saat ini Tuhan, untuk memulihkan kami, untuk memberikan kekuatan yang baru, bahkan memberikan pengharapan yang baru. Semua baik dan akan selalu baik, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Tenanglah jiwa kami, tidak ada satupun hal yang dapat kami khawatirkan Tuhan, karena kami tahu sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima benih kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang ditaburkan melalui hamba-Mu mengubahkan kami, memulihkan kami, menuntun kami, bahkan memberikan hikmat bagi yang membutuhkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima benih kebenaran firman-Mu. Bersama kita katakan, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan di PD Moria Sinarmas dan juga PD Immanuel di Smart Friend. Terima kasih kepada Tuhan yang beri saya kesempatan untuk bisa berbagi sesuatu dari firman Tuhan. Sejak kita sama-sama datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena Bapa Surgawi, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini, pada hari ini dalam ibadah ini, merindukan sesuatu yang kekal abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Maka berbicaralah ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada hari ini, menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan, dan setiap kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan,
tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap, ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Beribu-ribu tahun yang lalu, ada satu orang pria, sudah tua, umur 81 tahun, mengalami suatu krisis dalam hidupnya. Hidupnya semula sudah nyaman, sudah enak, itu dijungkir balikkan ketika ia dijebak oleh musuh-musuhnya dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara yang mengerikan, yaitu dia dilempar ke gua singa. Saya yakin saudara tahu siapa orangnya. Namanya adalah Daniel di kerajaan Media Persia. Daniel itu menduduki jabatan tinggi sekali, wakil raja. Tapi ternyata kedudukannya itu sebagai wakil raja itu ternyata justru membuat dia menjadi sasaran kebencian dan iri hati dari banyak orang. Sehingga akhirnya jabatan tinggi itu tidak bisa melindungi dia, tapi justru menjadi suatu penyebab dia itu kemudian berusaha untuk dijatuhkan. Saya saudara baca sedikit pembukaannya di Daniel pasal 6. Kita akan baca ayat 4 sampai ayat 6 saja, karena saya yakin saudara semua sudah tahu ceritanya ini. Oke, Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka menjebak dia dan kemudian dia dilempar ke gua singa, tapi dia keluar dalam keadaan selamat. Pada hari Paskah tahun 91, di kota yang namanya Ibadan di Nigeria, di situ itu ada satu kebun binatang yang pada hari Paskah tersebut kedatangan satu orang pengunjung. Nah, si pengunjung ini datang bukan untuk lihat binatang. Dia datang itu punya suatu misi yang berbeda. Nama orang itu adalah Daniel. Nah, Daniel yang satu ini juga mengaku dia adalah nabi. Jadi adalah Nabi Daniel. Nah, Daniel zaman modern ini datang ke kebun binatang itu. Dia ingin mengulang apa yang terjadi pada Daniel di Alkitab. Dia pengen masuk ke kandang singa dan keluar dalam keadaan hidup-hidup. Nah, bagian yang belakang ini penting, saudara-saudara sekalian. Karena masuk ke kandang singa itu nggak susah-susah amat. Yang susah itu keluar dalam keadaan hidup. Nah, dia datang kemudian minta izin sama petugas. Yang nggak bakal dikasih lah. Dia minta izin masuk kandang singa, nggak dikasih. Akhirnya dia menyelinap dan masuk ke kandang singa. Dan dia pakai jubah warna merah, melambangkan keberanian, bahwa Alkitab gede banget. Mungkin dia berpikir makin gede Alkitabnya, makin besar kuasanya. Nah, dia tiba di sana dan kemudian bikin heboh. Dia teriak-teriak kandang singa dan kemudian maju ke arah singa. Nah, terjadi sesuatu yang mengagetkan. Singa-singanya pada mundur semua, lari ke pojok. Wah, ini Nabi Daniel zaman modern ini tambah berani lah, tambah maju dia. Dan dia rupanya tidak tahu bahwa singa-singa, kata para ahlinya singa, ternyata kalau lihat sesuatu yang keras, suara keras atau datang dengan berani, maka singa-singa ini akan cenderung justru akan mundur dulu. Kenapa? Ngukur kekuatan nih. Ini apa nih? Ya. Nah, si Daniel ini tambah berani, tambah maju dan berakhir dengan dimakan oleh singa. Ya, diterkam dan kemudian dimakan sebagian. Ya. Beriman tapi ngawur. Ya. Nah, tapi memang cerita Daniel ini masuk kandang singa adalah suatu cerita yang sangat inspiratif. Suatu cerita yang membangkitkan iman. Dan menurut saya pada hari-hari ini, kita ini umat manusia itu sedang hadapi singa raksasa. Singa global bernama pandemi. Yang saat ini sudah makan korban 245 juta orang sudah
terkena penyakit ini, barangkali lebih ada yang tidak dilaporkan. Dan korban meninggal itu sudah mencapai 4,9 juta orang. Ini bukan penyakit tanggung-tanggung. Ini adalah penyakit yang terkena itu dengan korban tidak hanya masalah orang meninggal, tapi ada jutaan orang di PHK dan tak terhitung bisnis yang sekarang tutup gara-gara pandemi ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa keluar dari kandang singa dalam keadaan selamat? Saya meyakini bahwa ada rahasia yang bisa kita pelajari, yang kalau kita dapat, itu bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, di semua arena hidup kita. Saja kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari Daniel. 1. Daniel ini punya yang namanya kesetiaan. Daniel 6 ayat 6, saya baca bagian terakhirnya. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Semua kita tahu kesetiaan adalah kunci keberhasilan dalam segala hal. Dalam rumah tangga kita perlu setia. Di tempat kerja kita perlu kesetiaan. Di bisnis perlu kesetiaan. Pertemanan perlu kesetiaan. Nah, setia ini bicara tentang suatu sikap bisa dipercaya dan bisa diandalkan dalam segala hal. Nah, masalahnya adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kesetiaan hanya bisa dibuktikan sesudahnya. Jadi, nggak mungkin orang dari awal sekali itu bisa ketahui setia apa enggak. Setia itu dengan kata lain harus teruji oleh yang namanya waktu, oleh namanya berbagai masalah kehidupan. Ya. Nah, tapi kita menemukan bahwa Daniel setia paling nggak dalam 2 hal. Nomor 1, dia setia kepada manusia. Sebagai orang yang bekerja dan punya pimpinan, kita perlu belajar namanya setia kepada pimpinan kita di tempat kerja kita, tempat pelayanan kita. Coba kita perhatikan, saya kasih contoh begini. Ada satu orang namanya Sean Aiken. Sean Aiken ini lulus sekolah dan kemudian nggak tahu mau ngapain. Jadi dia putuskan untuk bekerja, tapi dia memutuskan lakukan sesuatu yang unik sekali. Dia memutuskan untuk bekerja satu pekerjaan 1 minggu. Jadi tiap 1 minggu dia ganti kerja, pindah kerja. Sampai mencapai 1 tahun, dia sudah kerja di 52 tempat. Habis itu dia karang buku. Biasa orang Amerika ya, yang kayak gitu karang buku. Nah, memang yang satu ini sengaja gonta-ganti pekerjaan. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saudara mau cari kerja, terus bosnya atau yang interview HRD tanya begini, Anda sudah pernah kerja di mana saja? Jawabannya luar biasa. Saya ini sudah kerja di 52 tempat, Pak, atau Ibu. Dan saya kerja itu masing-masing cuma tahan 1 minggu. Kira-kira HRD-nya bilang apa ketemu orang kayak gitu? Waduh, luar biasa ini orang, kreatif sekali. Mari kita tarik dia. Nggak mungkin lah. Pasti HRD bilang gini, ini orang di sini jangan-jangan cuma 2 hari. Habis itu dia pindah lagi. Ya. Jadi saya ingin menekankan kesetiaan kepada gereja kita, kepada rumah tangga kita, kepada tempat kerja kita. Itu memerlukan hal yang gampang-gampang susah ini. Ya. Jadi anjuran saya adalah jangan terlalu gampang pindah kerja, bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu gampang pindah kerja kayak si Sean ini loh, oke? Ya, di CV-nya ditulis tempat kerjanya ternyata sudah mencapai 50 tempat kerja. Siapa yang mau terima yang demikian? Ya, jangan terlalu gampang merasa diperlakukan tidak baik oleh atasan, oleh teman, ya. Bukan atasan selalu benar sih, nggak selalu. Atasan juga manusia. Saudara perhatikan Daniel. Ketika keluar dari kandang singa, dia tidak ngambek dan marah sama rajanya Darius. Dia nggak bilang gini, kenapa Baginda terima aja nasihat dari orang-orang ngawur itu? Aku sekarang jadi trauma, tahu nggak? Sekarang ini gara-gara dilempar kandang singa itu, aku sekarang ketemu kucing aja, aku sudah lompat sekarang nih, ya, mengalami namanya trauma nih, gara-gara demikian. Kalau saudara lihat, dia sudah posisi menang loh. Sudah jelas Tuhan menyertai dia. Jadi Darius pasti tambah hormat sama dia. Tapi saudara menemukan bahwa dia tetap respect sama Darius, dia tetap bekerja
kepada orang yang lempar dia ke kandang singa. Itu namanya kesetiaan. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah setia kepada manusia. Yang kedua, Daniel itu setia kepada Tuhan. Saya baca ulang ayat 6 ya. Berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka tahu satu hal nih, orang ini kalau sudah nyangkut namanya ibadah, ini orang bisa diandalkan. Dia pasti akan lakukan ibadahnya apapun yang terjadi. Jadi dilarang ibadah, ya tetap ibadah, ya. Maka Tuhan melihat orang ini bisa dipercaya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang ini punya namanya integritas. Ya. Kita ingat tadi ayat 6 itu mengatakan bahwa saya ulang bagian dari ayat 6 ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Integritas itu bicara soal keutuhan, kesesuaian atau konsistensi antara beberapa hal dalam hidup kita. Nanti saya akan bicarakan itu. Nah, seperti kesetiaan, integritas itu adalah hal yang tidak boleh tidak ada dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, pergaulan kita, semuanya. Nah, Daniel ini contoh orang yang punya integritas dalam hal karakternya dan kualitas pekerjaannya. Saudara akhirnya menemukan bahwa orang yang punya integritas seperti Daniel itu sulit dicari kelemahannya. Nggak ada yang dia tutupi dalam hidupnya. Saya kasih contoh soal integritas ya. Pada musim semi tahun 2006, Joy Williams itu tenaga sekretaris, di kantor pusat Coca-Cola. Saudara tahu Coca-Cola itu punya musuh besar, saingannya, namanya Pepsi Cola. Jadi si Joy Williams ini sore hari nggak langsung pulang, tunggu sampai kantor kosong, kemudian dia ambil dokumen-dokumen rahasia dari perusahaan Coca-Cola. Kemudian dia kumpulin, termasuk resep rahasia Coca-Colanya, termasuk rencana produk baru, itu dia katakan menurut dia punya semua itu. Nah, lalu setelah punya dokumen ini, apa yang diperbuat Joy Williams? Dia telepon Pepsi Cola dan berkata demikian, saya punya rahasia dari Coca-Cola yang saya mau jual ke Anda $1,5 juta. Dengan dokumennya Anda akan mengalahkan Coca-Cola di seluruh dunia. Nah, ini kalau sampai benar ketahuan oleh Pepsi Cola, Coca-Cola habis. Kalau saudara jadi bosnya Pepsi Cola, apa yang saudara akan lakukan? Ini namanya ujian integritas. Bos Pepsi Cola memutuskan untuk telepon polisi, FBI. Dan FBI akhirnya tangkap orang tersebut, Joy Williams, dan kemudian dipenjara 8 tahun. Jadi Pepsi Cola itu punya integritas. Joy Williams tidak punya integritas. Dia pegawai Coca-Cola, harusnya jangan mengkhianati perusahaan yang sudah memberi dia pekerjaan tersebut. Nah, integritas itu adalah sama di mana-mana. Satu, antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang diucapkan di luar. Integritas itu juga adalah persamaan antara mulut dengan tangan. Tidak hanya hati dengan mulut, tapi mulut dengan tangan. Antara kata dan perbuatan. Integritas itu adalah kesamaan antara di depan orang banyak dan ketika sendirian. Integritas sama dalam berbagai bidang kehidupan. Di gereja sama, di bisnis pun sama, di pekerjaan sama. Integritas adalah sama antara kemarin dan hari ini. Jadi ini bicara orang yang bisa diandalkan. Integritas adalah perlindungan. Jadi kita ini mesti bekerja sedemikian rupa. Berbisnis sedemikian rupa. Melayani sedemikian rupa. Sehingga tidak ada celah untuk orang menyerang kita dan mendakwa kita. Ya, kata Tuhan Yesus, Yohanes pasal 8, ayat yang ke-46. Yohanes 8, ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jadi dia bisa buka terang-terang mengatakan, oke, silakan sebutkan
tunjukkan dosa saya apa. Dan gak ada yang bisa tunjukkan. Nah, jadi biar terjadi seperti Daniel ini, kalau orang mau menyerang kita nih, menjatuhkan kita, mereka tidak akan menemukan kelemahan apapun, kecuali justru kekuatan kita yang dijadikan sebagai bahan serangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Daniel ini punya namanya keberanian. Ya, di ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ini orang punya keberanian. Nah, ada orang kaya, itu suatu hari mengadakan pesta, mengundang tamu. Setelah makan-makan, mereka diajak ke taman belakang. Ada kolam renang besar sekali di situ. Dan kemudian si bos ini ngajak semua yang hadir kumpul dekat kolam. Terus dia berkata demikian, hari ini Anda saya undang ke sini. Sebenarnya tujuan utama adalah begini. Saya sedang mencari jodoh buat saya punya anak perempuan. Mana anaknya? Panggillah. Anak perempuan, cantik, kaya, dan dia berkata begini si bos ini. Tapi saya mau cari orang berani. Jadi karena itu ini adalah tantangannya. Dia kasih kode, kemudian kolam itu rupanya ditutup, dibuka, dan lampu dinyalain. Ternyata di dalam kolam itu ada seekor ikan hiu lagi berenang, lagi kelaparan tuh. Kata si bos, siapa saja yang berani nyebur ke kolam ini dan berenang dan selamat dari hiu ini, saya akan jadikan mantu saya. Baru dia ngomong gitu, tiba-tiba biur. Satu anak muda lompat ke dalam kolam itu dan kemudian dikejar oleh hiu, berenang, dikejar. Akhirnya saat terakhir mau digigit, dia lompat keluar dari kolam. Nah, si bos bilang begini, wah anak muda luar biasa cintanya sama perempuan saya jadiin mantu saya. Anak muda bilang gini, enggak, saya enggak kepengen kawin sama anak bapak. Saya cuma mau tanya, tadi siapa yang jorokin saya ke kolam? Rupanya bukan berani, tapi dijorokin, diceburin. Nah, saudara-saudara sekalian, Daniel itu bukan diceburin, tapi menceburkan diri sendiri. Perhatikan ayatnya ya. Demi didengar Daniel. Maksudnya begini. Begitu dia dengar ada aturan, dilarang beribadah, berdoa, dia malah beribadah. Nah, ini namanya orang punya keberanian. Dia tahu sudah ada larangan berdoa, tapi justru dia pulang ke rumah. Dia katanya membuka tingkap langitnya, jendelanya dibuka, dan kemudian di situ dia menghadap Yerusalem, dan di situ sehari 3 kali dia sembahyang di situ. Jadi dia tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia sembahyang. Kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, dia itu berani, tapi tolong berani itu juga pertama-tama, itu ada yang namanya, pertama-tama orang mesti setia dulu. Ya, orang mesti punya integritas. Baru dia berani. Ya. Berani juga perlu yang namanya hikmat. Ya. Daniel ini bukan sengaja cari gara-gara loh ya. Dia itu bukan bilang gini, oh raja larang orang sembahyang. Ya udah saya sembahyang aja biar ditangkap. Kenapa? Biar ntar ditangkap, aku foto kemudian taruh di medsos biar jadi viral. Dari dulu dia memang sudah sembahyang. Udah ibadah. Jadi bukan mendadak ujuk-ujuk nggak pernah ibadah, begitu dilarang baru mulai. Enggak, saudara sekalian. Ya. Nah, jadi ini yang membuat dia itu beda dengan yang lain. Keberanian itu sedemikian rupa muncul sehingga dia tidak pernah takut sama sekali akan ancaman daripada raja. Nah, kita bersyukur, saudara, selama pandemi kita tidak pernah dilarang ibadah. Nggak pernah dilarang ibadah. Ibadah tetap jalan, cuman arenanya akhirnya menjadi namanya ibadah online. Kita terima kasih kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian saudara sekalian yang terakhir adalah bahwa Daniel ini punya yang namanya iman. Saya bacakan ayat 24 dari Daniel pasal 6.
Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Setiap kali saudara membaca atau mendengar kisah Daniel dilempar ke kandang singa, apa yang saudara paling ingat? Kalau bagi saya, bukan soal Danielnya masuk kandang singa, tapi apa yang terjadi setelah dia keluar dari kandang singa. Ya. Coba perhatikan ya. Ayat 25 ya. Kita lihat apa yang terjadi setelah dia keluar dari kandang singa. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Singa itu menerkam mereka bahkan sebelum mereka sampai ke dasar gua. Jadi kalau ditanya, kenapa singanya nggak makan Daniel? Dan makan orang-orang itu? Ada yang bilang begini, saudara-saudara sekalian. Kemungkinan ketika Daniel lempar ke kandang singa itu, singanya itu lagi kenyang. Jadi nggak ada minat makan sama sekali, maka Daniel didiamin ya, singanya kekenyangan. Yang kedua, singanya memang singa ompong, udah lemes ya. Itu singa udah pensiun sebagai singa. Yang ketiga bilang begini, singanya itu singa sudah lahir baru ya. Dia itu istilah orang sudah cair, dia sudah jadi vegan, nggak makan daging. Semua teori itu salah ya. Tidak ada alasan apapun kenapa singa itu tidak menyerang dan memakan daging kecuali satu, perlindungan dari Tuhan. Jadi singanya bukan singa kekenyangan, bukan singa pensiunan, bukan singa yang nggak doyan makan daging. Nah, saudara sekalian, di ayat sebelumnya, ayat 22, Daniel itu berkata demikian. Ketika dia dihadapkan lagi kepada Darius. Ayat 22, dia berkata demikian. 22 dan 23. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel ini kata Alkitab punya iman. Ya, dia percayakan Allahnya, tapi dia percaya karena dia tahu bahwa hidup dia benar. Dia nggak ada salah sama sekali. Dia tahu keadaannya seperti apa dan dia seorang setia kepada Tuhan. Karena itu dia percaya dia bakal ditolong Tuhan. Dan Tuhan itu mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa tersebut. Saudara-saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 32 itu ada ayat yang berkata demikian. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Yang karena iman telah menutup mulut singa-singa. Saudara-saudara sekalian, karena iman, maka kita ketika diserang kuasa kegelapan akan alami kemenangan. Karena iman, saudara sekalian, kita lewati hari-hari berat di dalam hidup kita. Dan karena iman, kita bisa mengalahkan singa pandemi ini. Dan kita akan menang dengan penuh kegemilangan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pada hari-hari ini. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara. Bagaimana keadaan kesehatan saudara. Bagaimana keadaan usaha saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Saya tidak tahu. Pandemi barangkali mengobrak-ngabrik banyak hal dalam hidup umat manusia. Mungkin sebagian saudara mengalami hal yang demikian. Saya ingin mengatakan saudara sekalian bahwa dalam situasi begini, saudara dan saya harus tetap kuat. Saya mau ajak saudara menjadi pelaku firman pada hari ini. Mari kita sama-sama miliki kesetiaan dalam hidup kita. Mari kita miliki integritas. Mari kita miliki keberanian dan miliki iman. Dan kita minta Roh Kudus mampukan kita
untuk menunjukkan semua itu di dalam hidup kita. Karena dengan demikian, perlindungan akan tiba, pertolongan akan datang, dan kita akan hadapi singa pandemi ini, dan kita akan lewati ini pandemi dengan kemuliaan Tuhan. Bangsawan Inggris bernama Lord Radstock. Itu seorang penginjil juga. Suatu hari dia itu pelayanan di satu kota di Inggris bernama Woolwich. Lalu kemudian habis KKR itu, beliau itu mau pulang naik kereta api. Nah, di kereta api itu, pada saat dia tiba itu, rupanya beliau itu sudah telat. Ya. Masuk kereta, pintu langsung tutup, dan kereta mulai jalan. Tapi rupanya ada satu orang tentara yang ngikutin dia. Dan kemudian ketok pintu, jendela. Dia minta bicara. Jadi, Lord Radstock ini turunin jendela, terus tanya ada apa. Nah, si tentara itu berkata demikian, Tuan, tadi saya ikut kebaktian. Kasih tahu saya, bagaimana caranya seorang bisa tetap tegak berdiri menghadapi tekanan. Dan saudara tahu bahwa si Lord Radstock itu keluarin satu pensil, taruh di tangannya, dan kemudian dia keluarin dari jendela. Terus dia bertanya begini, bisakah pensil ini berdiri tegak? Tentaranya itu lari ikut kereta mulai gerakkan. Dia bilang, mana bisa ini pensil berdiri tegak? Nggak bisa. Lord Radstock ambil pensilnya, terus dia pegang dan dia tegakin. Tentaranya jawab, loh iya kan dipegangin, ya bisa dong. Lalu kata Lord Radstock, kereta jalan makin cepat, dia berkata begini, begitu juga kita, kalau Kristus memegang hidup kita. Kereta jalan. 25 tahun kemudian, Lord Radstock pergi ke India, bikin KKR. Sehabis kebaktian, satu orang minta ketemu dengan dia, satu orang tentara. Lalu ketemu, tentaranya bilang gini, mungkin Anda sudah lupa dengan saya. 25 tahun yang lalu, di stasiun kereta api Woolwich, saya datang kejar Anda, sudah masuk dalam kereta. Waktu itu Anda kasih saya suatu peneguhan akan perlunya Tuhan dalam hidup saya. Hari itu Anda tunjukkan kepada saya, pensil bisa berdiri kalau dipegang. Jadi hari itu di stasiun itu, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya hanya ingin cerita kepada Anda, Lord Radstock, bahwa selama 25 tahun ini, saya menemukan kebenaran ini. Bahwa di tengah-tengah tekanan apapun juga, saya tetap teguh berdiri. Karena Yesus pegang hidup saya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu saudara berapa yang saat ini sudah goyah. Berapa yang saudara sudah tidak kuat lagi berdiri. Saya hanya ingin berkata demikian. Bahwa apapun yang terjadi pada saat ini, jikalau saudara serahkan hidup kepada Yesus, dan hidupmu dipegang oleh Dia, tidak ada goncangan apapun juga yang akan bisa membuat saudara jatuh. Maukah saudara pada saat ini serahkan hidupmu kepada Yesus. Dan izinkan Yesus ambil hidupmu. Dan Dia pegang hidup kita demikian kuat dan teguh menghadapi goncangan apapun juga. Dan singa apapun yang datang saat ini dalam hidup kita, kita semua pasti akan menang di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Adakah saudara di sini yang saat ini betul-betul merasa saudara perlu Tuhan? Saudara dalam keadaan goncang sekali, dan saudara perlu sekali kekuatan dari Tuhan. Jikalau ada, saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara yang ada saat ini di gereja, dan juga yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan jarak dan waktu. Tuhan tetap bisa menjamah saudara. Hari ini, adakah saudara yang sungguh ingin menyerahkan hidupmu kepada Yesus? Jikalau ada, saya ajak saudara datang kepada Tuhan, dan kita serahkan hidup kita kepada Dia. Dan kita akan berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di sini ada orang-orang yang pada satu titik perlu Tuhan. Dan kami saat ini rindu untuk boleh menyatakan iman percaya kami akan kuasa-Mu dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih.
Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan ambil alih hidup kami, dan jamahlah kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk boleh menang ya Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang setia, orang yang punya integritas dalam hidup kami, orang-orang yang punya keberanian, orang yang punya iman. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami lemah tak berdaya tanpa kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku firman. Kami akan menang ya Tuhan, karena Tuhan yang meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.